Saya, anak Tuhan, selalu gembira. Bertemu lagi dengan saya hari ini. Saya mengajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk semuanya, saya ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan sebuah pujian buat Tuhan Yesus. Karena Yesus cinta saya. Baiklah adik-adik, semuanya silahkan duduk kembali, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Engkau berkati ibadah singkat kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga kami bisa mengakhirinya dengan baik. Ampuni kami Bapa jikalau ada kesalahan kami yang tidak berkenan, dan layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami ini. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita mengambil Alkitab kita dan membacanya. Hari ini cerita kakak berasal dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kakak akan baca ya. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir.
Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Baik ya adik-adik, dari cerita yang sudah kita baca dari firman Tuhan, maka sudah sangat jelas bahwa hari ini kita mendengar cerita dari seorang janda, di mana janda ini adik-adik istri dari salah seorang nabi, dan dia menceritakan kesusahannya kepada Nabi Elisa. Kenapa ya adik-adik, apa yang terjadi dengannya? Ternyata ada penagih utang datang ke rumahnya. Kesusahannya itu sangat berat sekali, sampai penagih utang mau mengambil kedua anaknya. Padahal hanyalah anaknya itu adik-adik yang dia punya, tidak ada yang lain. Namanya juga janda ya adik-adik ya. Dan ketika ibu ini menyampaikan apa yang merupakan pergumulannya kepada Nabi Elisa, maka Nabi Elisa menyuruhnya untuk mengumpulkan bejana-bejana, ya, mengumpulkan bejana-bejana. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini apa ya yang bisa kita ambil sebagai anak-anak Tuhan? Yang perlu kita ambil adik-adik, yang pertama, bahwa kita belajar dari ibu ini, di mana dia taat saja di dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Taat itu apa ya adik-adik? Taat itu tidak berbantah-bantahan ya, tidak banyak bertanya. Dia cukup melakukannya saja. Nah adik-adik, bagaimana dengan adik-adik di rumah? Apakah adik-adik juga sudah taat seperti ibu janda ini? Selalu taat apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu tentang cerita setiap minggunya? Sudah taatkah dengan perintah-perintah Tuhan Yesus, dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus, atau bagaimana dengan adik-adik? Ya, kalau ada di antara adik-adik yang masih aja berbantah-bantahan sampai sekarang untuk mau mendengarkan cerita firman Tuhan, tidak mau ditegur, banyak alasan untuk tidak ikut dalam persekutuan, ada banyak alasan untuk tidak mau memuji Tuhan, untuk berdoa. Tidak boleh lagi adik-adik. Mari kita belajar dari ibu janda ini untuk memiliki sikap taat. Tidak banyak bicara, cukup melakukan saja dengan setia. Kemudian yang kedua adik-adik, yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah bahwa kita harus mengingat adik-adik, seseorang yang taat kepada Tuhan pasti juga tidak akan ragu akan kuasa Tuhan ya. Ingat, setiap kita yang taat kepada Tuhan juga kita tidak akan ragu dalam kuasa Tuhan ya, bahwa kuasa Tuhan itu melebihi dari segala apapun. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, kita melihat bagaimana ibu ini hanya memiliki minyak dalam buli-buli, dan setelah dia mengisi bejana-bejana, semua minyak itu penuh adik-adik. Di dalam bejana itu ada keajaiban ya, ada keajaiban. Begitulah kita kalau taat ya adik-adik, selalu aja ada keajaiban ya, kedahsyatan dari kuasa Tuhan. Kemudian yang ketiga, apa yang kita bisa ambil dari cerita ini? Kita melihat ya adik-adik di dalam ayat yang terakhir. Di situ dikatakan bahwa kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Yang ketiga yang bisa kita ambil adik-adik, bahwa kita
di dalam menjalani hidup kita di dunia ini, kita harus bisa mengutamakan mana kebutuhan kita yang paling penting, ya. Dimana Elisa menyuruhnya untuk menjual minyak itu, membayar hutangnya, dan dari selebihnya kamu bisa hidup dengan anak-anakmu. Jadi kita belajar adik-adik untuk bisa mengutamakan mana kebutuhan kita yang paling utama, ya. Belajar untuk hemat, ya. Itulah adik-adik cerita untuk kali ini, dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita adalah dari Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10b. Wahyu 2 ayat 10b, demikian firman Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikian, semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang sangat singkat hari ini, di mana Tuhan kami belajar untuk senantiasa taat kepadamu, taat untuk melakukan perintah-Mu. Ampuni kami jikalau selama ini kami terlalu banyak alasan untuk tidak mau memuji Tuhan, untuk tidak mau berdoa, bahkan ikut dalam persekutuan. Ampuni kami Tuhan, kami mau belajar untuk taat. Kami juga percaya ketika kami taat, maka kuasa-Mu juga tidak pernah terbatas untuk kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang hebat dan Allah kami yang dahsyat, yang mampu memenuhi kebutuhan kami. Bahkan juga melalui firman Tuhan ini Bapa mengajarkan kami semua untuk senantiasa mengatur mana kebutuhan kami yang paling penting. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami, supaya kami juga bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati semua adik-adik yang mengikuti ibadah ini, berkati masa depan mereka, berkati belajar mereka, beri kesehatan, bahkan berkati papa dan mama, beri hikmat dan juga kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepadamu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, mari semuanya bangkit berdiri. Mari kita angkat satu buah pujian Do Re Mi. Sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.